Terima kasih Saudari Ruth atas kesempatannya. Saya Nila Nurmawahda ingin memaparkan materi tentang lokakarya pengembangan kurikulum yang saya kembangkan dengan tema bermain dan bekerja sama. Subtema atau proyek tema saya yaitu Hari Bermain. Nah, kita ketahui bersama bahwa anak usia dini belajar itu melalui kegiatan bermain. Nah, di sini kenapa saya proyek temanya itu dengan hari bermain? Saya ingin pada hari itu anak-anak mengenal banyak permainan, mulai dari kegiatan permainan tradisional, modern, permainan dari bahan daun ulang, kemudian alat musik dari bahan daun ulang, dan juga kegiatan menyanyi bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Pada lokakarya ini saya menggunakan konten seni, sehingga dalam pengembangan kurikulum ini salah satu kegiatan pada puncak temanya yaitu saya mengembangkan kegiatan bernyanyi dengan alat musik buatan anak yang berbahan dasar bahan lospak. Nah, di sini komponen dalam kegiatan bernyanyi dengan alat musik buatan anak yaitu yang pertama bernyanyi tanpa alat musik, kemudian bernyanyi dengan alat musik sesungguhnya atau beneran, kemudian membuat alat musik dari bahan daur ulang, dan keempat menyanyi dengan alat musik buatan anak. Nah, keempat komponen kegiatan ini saling berkesinambungan untuk mencapai kegiatan pada puncak tema yaitu bernyanyi dengan alat musik buatan anak. Nah, dalam pengembangan ini saya kemas menjadi peta konsep di mana kegiatan ini berlangsung selama 4 minggu. Nah, di minggu pertama anak mengenal atau belajar tentang permainan tradisional, kemudian di minggu kedua anak mengenal permainan modern, di minggu ketiga permainan daur ulang, di minggu keempat anak membuat alat musik dan bernyanyi dengan alat musik buatan anak, yang terakhir puncak tema yaitu hari main-main atau hari bermain. Nah, keempat kegiatan ini dalam 4 minggu ini yaitu dengan tema bermain dan bekerja sama konten seni. Selanjutnya di sini saya sudah membuat kerangka RPPM dimulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, minggu pertama guru mengajarkan kepada anak tentang permainan tradisional. Di sini saya menggunakan bermain batu tujuh, di mana anak mengenal permainan tradisional, kemudian alur permainan batu tujuh, selanjutnya berkreasi dengan batu atau alat-alat yang akan digunakan pada saat bermain batu tujuh. Nah, yang minggu kedua di mana guru mengenalkan pada anak yaitu tentang permainan modern. Nah, selain hanya mengenal permainan modern, guru juga mengenalkan pada anak yaitu perbedaan antara permainan modern dengan permainan tradisional. Nah, selain itu, setelah anak mengenal perbedaan permainan tradisional dan modern, anak diajak membuat kreasi melalui permainan modern tersebut. Nah, lanjut pada minggu ketiga yaitu mainan daur ulang, di mana anak-anak itu mengetahui bahwa bermain itu tidak harus dengan mainan yang mahal, tetapi anak juga perlu tahu bahwa anak bisa membuat sebuah mainan dari barang yang sudah tidak digunakan atau barang daur ulang. Nah, selanjutnya pada minggu keempat yaitu bernyanyi dengan alat musik buatan anak. Nah, pada minggu keempat ini, guru mengajak anak untuk membuat alat musik buatan, di mana guru mengenalkan pada anak bahwa alat musik itu tidak selalu mahal, jadi kita bisa membuat alat musik. Dan yang terakhir puncak tema, di mana puncak tema adalah pengemasan kegiatan dari pekan pertama sampai pekan keempat. Selanjutnya kerangka RPPH, di mana kerangka RPPH ini saya rangkum menjadi 4 pekan, yaitu yang pertama ada pekan pertama yaitu pengenalan tradisional, apa saja
kegiatan yang ada di pekan pertama, yaitu ada pengenalan batu tujuh, alur permainan batu tujuh, bermain dengan genting, bermain batu tujuh dengan pecahan lantai, bermain batu tujuh dengan sandal. Nah, selanjutnya pada minggu kedua beralih pada tema permainan modern, di mana guru mengajak anak membedakan mana permainan tradisional dan permainan modern. Nah, kegiatan apa saja di dalam minggu kedua ini? Nah, ada anak bermain Lego, kemudian membuat sesuatu dari Lego, membuat bangunan dari Lego, membuat kreasi dari bahan balok, selanjutnya membuat slime, kemudian membuat kreasi dari pasir kinetik, belajar dengan pasir kinetik yaitu membuat angka, dan terakhir game edukasi melalui teknologi. Jadi anak juga dikenalkan game edukasi atau permainan modern melalui teknologi yang ada di sekolah seperti komputer sekolah. Jadi anak hanya dikenalkan saja. Selanjutnya pada minggu ketiga mainan daur ulang. Pada minggu ketiga ini guru juga tidak hanya mengenalkan permainan, bahwa permainan itu tidak selalu mahal, tetapi permainan itu juga harus permainan itu juga ada yang dari barang bekas atau barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan oleh anak. Nah, kemudian pada minggu keempat yaitu bernyanyi dengan alat musik buatan anak, di mana anak tidak hanya bernyanyi saja, tetapi anak juga diajarkan oleh guru yaitu mendengarkan alat musik sesungguhnya, mengajak anak yaitu membuat alat musik dari barang daur ulang, kemudian membedakan dengan suara alat musik yang sesungguhnya dengan alat musik buatan anak. Dan di kegiatan terakhir anak bernyanyi dengan alat musik buatan anak atau mini konser. Nah, yang terakhir yaitu puncak tema, di mana dalam kegiatan puncak tema itu anak ada yang menonton hasil bermain anak ketika batu tujuh, kemudian ada pameran karya anak ketika membuat sesuatu dari mainan modern, kemudian pameran permainan anak alat musik dari barang daur ulang, atau yang terakhir mini konser yang anak akan tampilkan menggunakan alat musik daur ulang. Sekarang kita masuk pada RPPH, di mana minggu pertama hari pertama dengan tema bermain tradisional, subtemanya bermain batu tujuh, nama kegiatan batu warna-warni. Kegiatan ini guru mengenalkan anak permainan batu tujuh, salah satunya adalah permainan tradisional. Jadi anak juga mengetahui permainan tradisional itu ada apa saja. Nah, salah satunya itu ada batu tujuh. Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Jadi ketika bermain anak tahu adanya komunikasi antara guru dengan teman-temannya atau antara anak dengan anak, kemudian mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya jawab. Nah, ketika guru sedang mengenalkan permainan tradisional itu seperti apa saja, anak akan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru. Selanjutnya, tujuannya melatih keberanian anak untuk bertanya, melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan kegiatan bermain batu tujuh. Nah, indikator kegiatan ini yaitu kognitif anak mengenal permainan tradisional, kemudian anak memahami alur permainan batu tujuh, fisik motoriknya. Ketika anak bermain batu tujuh, sosialnya akan berkembang melalui ketika anak bermain bersama. Jadi terjalinlah sosialisasi anak ketika bermain batu tujuh. Nah, emosionalnya, nah berikut adalah bentuk kegiatannya pada hari pertama. Nah, anak sedang bermain batu tujuh, kemudian melukis batu warna-warni. Selanjutnya minggu pertama hari keempat, di mana temanya bermain tradisional dengan subtema bermain batu tujuh dengan nama kegiatan sendal kesukaanku. Nah, dari tema bermain tradisional, anak juga mengetahui bahwa bermain batu tujuh itu tidak selalu dengan batu, meskipun namanya batu tujuh, tapi anak juga
dikenalkan oleh guru bahwa bermain batu tujuh bisa menggunakan sendal. Kemudian kegiatan ini anak diajak oleh guru bermain di luar, yaitu bermain batu tujuh menggunakan sendal. Nah, setelah anak bermain batu tujuh dengan sandal, anak diajak berkreasi oleh guru, yaitu membuat sandal dari karton. Tujuannya apa kegiatan ini? Yaitu mengembangkan bahasa anak, mengembangkan sosialisasi anak ketika bermain batu tujuh, kemudian melatih kesabaran anak ketika membuat kreasi sandal. Yang terakhir, melatih anak menerima ketika kalah bermain. Jadi anak selalu diberikan pengertian kepada anak bahwa kekalahan itu tidak membuat kita bersedih, tetapi tetap membuat kita harus tetap semangat untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, indikator dari kegiatan ini yaitu pada pengembangan seni, ketika anak membuat kreasi sandal dari karton. Pengembangan kognitifnya ketika anak memahami alur permainan batu tujuh seperti apa. Kemudian pengembangan fisik motoriknya. Nah, emosionalnya anak akan menerima kekalahan dan kemenangan dalam sebuah permainan. Berikut adalah bentuk kegiatannya. Seperti ini adalah gambarannya nih. Anak bermain batu tujuh, kemudian membuat kreasi sandal dari karton. Jadi kegiatan ini tetap dalam bimbingan guru dan anak melakukannya secara bersama-sama dengan teman-temannya. Di mana kita berpindah dari tema bermain tradisional, sekarang guru mengajarkan tentang permainan modern. Nah, subtemanya bermain pasir, nama kegiatannya menulis di atas pasir. Pada kegiatan ini, guru mengenalkan pada anak permainan modern, dan kemudian guru juga menjelaskan pada anak perbedaan permainan modern dengan permainan tradisional. Nah, setelah guru bermain dengan permainan tradisional dan sekarang guru bermain dengan permainan modern, kemudian guru mengajak kepada anak untuk menulis di atas permainan modernnya itu pasir kinetik. Tujuan kegiatan ini adalah anak mengetahui pasir sebagai mainan modern, anak mengetahui jenis pasir, melatih motorik anak sebelum menulis di buku. Jadi anak menulis di atas pasir, kemudian membuat karya dari pasir kinetik. Nah, indikator dari kegiatan permainan ini yaitu dalam pengembangan seni, anak bermain pasir. Ketika anak bermain pasir, membuat sesuatu karya seperti bangunan atau membuat hewan menggunakan cetakan. Kemudian pengembangan kognitifnya ketika anak mengetahui jenis pasir itu ada macam-macamnya. Ada pasir untuk membuat bangunan, ada jenis pasir untuk membuat untuk bermain dan belajar. Kemudian ada jenis pasir yang ada di pantai. Nah, berikut adalah bentuk kegiatannya. Kita bisa lihat bersama ya. Anak telah membuat pasir membentuk hewan, ada hewan ikan, kemudian bintang, kemudian ubur-ubur. Nah, di sebelahnya juga ada kegiatan anak menulis di atas pasir, yaitu anak sedang membuat angka 6. Selanjutnya kita masuk ke minggu ketiga, hari pertama dengan tema mainan daur ulang. Kemudian subtemanya mainan dari botol bekas, nama kegiatan perahu botol. Nah, kegiatan ini guru mengenalkan pada anak bahwa mainan itu tidak harus mahal. Jadi anak mengetahui bahwa mainan itu kita bisa buat sendiri dari barang bekas atau barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita bisa yaitu salah satunya adalah botol. Kita bisa mengajak anak membuat kreasi sesuatu dari botol bekas. Nah, di sini guru akan mengajak anak membuat perahu dari botol. Tujuannya dari kegiatan ini adalah anak mengetahui manfaat botol bekas. Kemudian anak juga mengetahui barang bekas itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah mainan. Kemudian anak juga mengetahui bahwa mainan itu tidak harus dibeli, tapi kita bisa membuatnya sendiri. Selanjutnya manfaatnya, anak juga mengetahui bahwa botol ketika dijadikan perahu itu bisa mengapung. Jadi sifatnya botol itu adalah mengapung, tidak tenggelam. Nah, yang terakhir melatih konsentrasi anak ketika membuat perahu. Nah, berikut adalah kegiatannya, yaitu ada botol bekas,
yang sudah disiapkan oleh guru, kemudian ada perahu yang sudah anak buat yang akan diuji coba di atas air. Selanjutnya minggu ketiga hari keempat, di mana masih dengan tema yang sama, yaitu mainan daur ulang. Subtemanya mainan dari botol bekas. Nama kegiatannya membuat tempat pensil baru. Nah, di sini kegiatan ini guru mengenalkan pada anak selain botol bekas atau barang yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan selain menjadi sebuah mainan, menjadi tempat untuk menyimpan sesuatu seperti tempat pensil yang akan anak buat dengan bimbingan guru. Nah, tujuannya adalah anak mengetahui manfaat botol tidak hanya untuk mainan saja, tapi anak juga mengetahui bahwa botol bisa menjadi benda yang bermanfaat untuk menyimpan sesuatu. Kemudian anak mengetahui manfaat dari botol bekas tersebut, kemudian melatih konsentrasi anak ketika membuat tempat pensil. Selanjutnya, indikator dari kegiatan ini adalah yang pertama pengembangan seninya ketika anak sedang membuat kreasi tempat pensil dari botol. Kemudian pengembangan kognitifnya yaitu ketika anak mengetahui bahwa manfaat barang bekas itu bisa dimanfaatkan, tidak hanya menjadi sebuah mainan tetapi bisa menjadi benda yang bermanfaat untuk menyimpan barang kita sendiri, seperti itu. Kemudian pengembangan kognitifnya, anak juga mengetahui bagaimana caranya membuat tempat pensil. Nah, di sini kita bisa lihat bersama contoh bentuk kegiatannya, yaitu ada tempat pensil yang sederhana. Meskipun sederhana tetapi anak bisa merasakan, oh gini caranya bikin tempat pensil dari botol, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada minggu keempat hari kedua. Nah, di mana ini kita masuk pada tema bermain alat musik. Subtemanya alat musik buatan. Nama kegiatannya drum dari kaleng susu. Nah, kegiatan ini guru mengenalkan pada anak bahwa alat musik itu tidak selalu mahal, tetapi kita bisa membuatnya meskipun dalam bentuk sederhana, tetapi dapat digunakan oleh kita atau anak-anak. Nah, pada kegiatan ini juga guru mengenalkan pada anak bunyi atau bentuk alat musik yang aslinya, yaitu drum. Kemudian guru mengajak anak untuk membuat drum buatan dari kaleng dan membedakan antara suara alat musik yang asli dengan alat musik buatan. Nah, tujuannya kegiatan ini adalah anak mengetahui alat musik tidak harus mahal. Kemudian anak mengetahui barang bekas dapat dijadikan sebagai alat musik. Anak mengetahui juga cara membuat drum seperti apa. Kemudian anak bisa membedakan mana suara alat drum asli dengan yang buatan anak. Kemudian melatih konsentrasi anak ketika membuat alat musik. Kemudian anak bernyanyi bersama dengan alat musik buatan anak. Kemudian anak bisa menyelaraskan suara dari drum buatan dengan nada beserta lirik lagu yang akan dinyanyikan oleh anak. Nah, berikut adalah bentuk kegiatannya. Di sini ada contoh drum buatan dari barang bekas kaleng. Nah, seperti ini. Jadi anak bisa merasakan caranya membuat alat musik buatan, bisa membedakan mana alat musik, suara alat musik asli dengan alat musik buatan. Kemudian minggu keempat, pada hari terakhir yaitu hari kelima, di mana masih sama dengan tema bermain alat musik. Subtemanya alat musik buatan. Nama kegiatannya mini konser. Nah, di mana pada kegiatan ini guru mengemas pada pekan keempat, yaitu dimulai anak dari membuat kaleng susu, drum dari kaleng susu, gitar dari kardus tisu, kemudian marakas yang anak buat dari botol Yakult. Nah, pada minggu keempat di hari kelima ini, anak membuat mini konser dengan menggunakan alat musik yang sudah dibuat oleh anak berbahan dasar barang daur ulang. Tujuannya anak mengetahui alat musik tidak harus mahal. Kemudian anak juga mengetahui bahwa bernyanyi
menggunakan alat musik buatan atau barang daur ulang itu juga menyenangkan. Kemudian melatih konsentrasi anak ketika menyelaraskan suara alat musik dengan lagu. Kemudian melatih rasa saling menerima ketika mendapatkan bagian bernyanyi atau bermain alat musik. Jadi karena ada alat musiknya macam yang dibuat oleh anak, jadi anak bisa anak dilatih sifat menerimanya oleh guru. Jadi meskipun si A dapatnya gitar buatan dari kardus, si A harus bisa diberi pengertian, nggak apa-apa pegang gitar dari kardus. Nah, sekarang kita masuk pada puncak tema, di mana puncak tema adalah kumpulan dari kegiatan kegiatan pada pekan pertama sampai pekan keempat. Nah, di sini puncak tema ini saya mengambil puncak tema dengan tema yaitu hari bermain, di mana pada hari ini, pada kegiatan puncak tema ini, anak dikenalkan pada anak yaitu atau mereview kembali permainan tradisional, modern, permainan daur ulang, kemudian alat musik dari barang daur ulang, kemudian mini konser. Nah, pada puncak tema ini yang merasakan tidak hanya anak-anak saja, tetapi tamu atau orang tua yang diundang oleh pihak sekolah. Nah, adapun kegiatan dalam puncak tema ini ada yaitu pameran mainan daur ulang, di mana nanti guru dan anak-anak bekerja sama membuat pameran mainan daur ulang yang sudah anak buat, seperti perahu dari botol, tempat pensil dari botol, kemudian dan yang lainnya yang dibuat oleh anak. Selanjutnya pameran karya kreatif anak dari permainan modern seperti balok yang anak sudah buat menjadi bangunan, kemudian Lego yang sudah dibuat oleh anak menjadi sebuah bangunan rumah, kemudian atau slam yang dibuat oleh anak. Nah, jadi orang tua mengetahui, oh sudah sampai situ, bahwa anaknya sudah memahami antara alat musik yang sudah anak buat. Jadi anak hasil alat musik yang dibuat oleh anak akan ditayangkan, akan dikumpulkan, kemudian dibuat pameran. Ini loh hasil anak-anak alat musik yang telah dibuat. Nah, selanjutnya pameran mainan tradisional Batu Tujuh. Guru menampilkan video yang sudah direkam oleh guru ketika anak sedang bermain Batu Tujuh dengan teman-temannya, dan juga membuat kreasi yaitu seperti membuat batu warna-warni, kemudian genting warna-warni, atau melukis sebuah lantai dan membuat mozaik lantai. Yang terakhir, kegiatan dalam puncak tema yaitu penampilan anak menyanyikan lagu Mars Sekolah dengan alat musik buatan. Nah, pada kegiatan yang terakhir ini, anak akan tampil di hadapan para tamu atau orang tua, yaitu dengan alat musik yang sudah dibuat oleh anak, seperti marakas buatan, drum buatan, ataupun gitar buatan anak. Jadi anak akan puas dengan hasil buatan anak, dan juga akan menyanyikan dengan sesuka hati anak, yaitu lagu Mars Sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Mbak Jihan. Sekian dari saya dan terima kasih.